Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil Ahamus, tamu GAP 2312022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan, yaitu untuk mempresentasikan modul yang diberikan oleh dosen kita. Baik, saya akan mulai. Perumahan, permukiman, dan pembangunan perdesaan. Pemukiman perdesaan. Apakah ini yang diimpikan? Perumahan perdesaan juga apakah ini yang diimpikan? Ada perumahan tetapi di sekitarnya terdapat hutan begitu. Muncullah pertanyaan, di mana letak permasalahan perumahan dan permukimannya? Pemahaman umum. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang kawasan pedesaan secara umum memiliki fungsi dan diarahkan untuk fungsi dan tujuan yaitu memberdayakan masyarakat, pertahanan kualitas lingkungan, konservasi sumber daya alam, pelestarian warisan budaya lokal, pertahanan kawasan lahan abadi, pertanian pangan dan ketahanan pangan, juga penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan dan perkotaan. Dengan ciri-ciri memiliki tempat pemukiman pedesaan, kegiatan pertanian, terkait kegiatan pengelolaan tumbuhan alami, kegiatan pengelolaan sumber daya alam, yang kelima kegiatan pemerintahan, keenam kegiatan pelayanan sosial, dan ketujuh kegiatan ekonomi. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kondisi permasalahan perumahan di pedesaan. Tanggung jawab siapa? Karakteristik lingkungan perumahan di pedesaan. Potensi versus masalah. Kalau dilihat dari foto ini, gambar 1, 2, 4, dan 5, itu perumahan pedesaan yang ada di sekitar pegunungan. Kelihatannya tidak, untuk visualisasinya tidak terlalu buruk. Tetapi kalau dilihat gambar 3 dan 6, visualnya kurang mengenakan begitu. Hal ini mungkin pengaruh dari tempatnya, yaitu di pinggir laut, sehingga rumah-rumah yang dibangun tidak bisa dibuat seindah yang di pegunungan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pembangunan yang dilaksanakan tersebut bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan pedesaan, dan pendekatan pembangunan yang dipakai bersifat partisipatif, yang meliputi 1. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa, 2. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan, 3. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi, dan pengembangan teknologi, 4. Pemberdayaan masyarakat desa dalam meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 2018 Pembangunan kawasan pedesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif. Hal ini dalam Ketentuan Umum Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan. Berikut konsep kawasan pedesaan di Desa Ponjong Gunung Kidul dari gambarnya itu karena kegiatan utama pada desa ini adalah bertani, yang mana kegiatan utama desa-desa lain pastinya bertani juga, ciri-cirinya begitu. Jadi di dalam konsep kawasan tentunya harus memiliki area untuk bertani. Prinsip dan tujuan pembangunan kawasan pedesaan diselenggarakan dengan prinsip dalam pasal 2 partisipatif
partisipasi holistik dan komprehensif, berkesinambungan, keterpaduan, keadilan, keseimbangan, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam ayat 2 pasal 3 disebutkan bahwa prioritas pembangunan kawasan pedesaan pada pengembangan potensi dan atau pemecahan kawasan pedesaan. Apakah seperti ini solusi yang diharapkan? Proses pembangunan kawasan pedesaan. Yang pertama adalah pengusulan kawasan pedesaan, yang mana di dalam adalah secara partisipatif melalui BKAD, masyarakat, dan praksara pembangunan kabupaten atau kota. Kedua, penetapan kawasan pedesaan. Di sini akan diproses dan dikaji oleh yang terkait. Yang ketiga, perencanaan pembangunan kawasan pedesaan yang mengacu pada undang-undang dan peraturan yang ada. Yang keempat, pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan. Yang kelima, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Kemudian, inventarisasi dan identifikasi kawasan pedesaan. Tema kawasan, komoditas unggulan harus diperhatikan, nama kawasan, dan delineasi kawasan. Pengusulan kawasan pedesaan. Kawasan pedesaan dapat diusulkan melalui dua pihak, yaitu dari atas dan dari bawah, atau top down dan bottom up. Yang satu diusulkan oleh beberapa desa yang tergabung dalam badan kerjasama antar desa. Yang kedua diusulkan oleh SKPD Kabupaten dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa. Perencanaan dan penetapan pembangunan kawasan pedesaan atau RPKP. Di sini ada identifikasi kondisi, lokasi, pembuatan peta delineasi, integrasi penyusunan materi, kegiatan atau program, dan penetapan dokumen. Kemudian di delineasi, membuat peta delineasi dan susunan fungsi kawasan pedesaan. Dibuat sesuai mendelineasi atau menggaris desa-desa mana yang akan direncanakan, kemudian harus sesuai fungsi-fungsinya. Berikut ilustrasi keruangan kawasan pedesaan. Kemudian slide berikutnya ilustrasi keterpaduan komoditas. Ilustrasi komoditas atau keterpaduan horizontal antar klaster dan vertikal antar klaster. Ada klaster sapi dan klaster jagung. Skema penyusunan dokumen RPKP. Jadi di sini ada skema. Yang pertama adalah perumusan rancangan RPKP. Di tengah ada forum konsultasi rancangan RPKP dan terakhir ada penetapan RPKP. Memiliki jalur-jalurnya. Kemudian ada penyusunan rencana aksi atau indikasi program pembangunan. Kemudian ada pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan, yang mana ini diatur dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2004. Kemudian ada ilustrasi pembangunan kawasan pedesaan. 1. Kawasan pedesaan terdiri dari beberapa desa yang memiliki karakteristik dan potensi yang sama. 2. Pengembangan kawasan pedesaan mendorong keterkaitan antar desa dalam satu kawasan atau antar kawasan pedesaan dengan menyiapkan kelembagaan dan rencana pembangunan kawasan. Kemudian ada ilustrasi interaksi masyarakat dalam pembangunan kawasan pedesaan, yang mana di sini ada pelayanan sosial, kegiatan ekonomi, permukiman, pedesaan lainnya. Jadi antar desa akan saling berinteraksi. Kemudian ilustrasi pengembangan ekonomi kawasan pedesaan berbasis produk unggulan. Pembangunan kawasan pedesaan memfasilitasi pengembangan satu produk yang menjadi unggulan kawasan pedesaan. Jadi produk-produk lainnya menuju ke satu pengertian begitu. Kemudian contoh pengembangan kawasan pedesaan secara terpadu sebagai kawasan agropolitan. Ini contohnya, ada pusat agropolitan, pusat pengumpul, pusat sentra produksi, penghasil bahan baku. Berikutnya ada ilustrasi atau contoh pembangunan kawasan pedesaan secara terpadu. Kemudian morfologi dan tata ruang desa. Di
Di sini akan dijelaskan garis konturnya, pusat desa di mana, sehingga akan mengetahui jalur-jalur yang akan dibuat dan area-area yang dibuat untuk budidaya. Ini contoh kasus. Kemudian contoh penataan desa atau perdesaan. Contohnya pada Desa Jambu. Ada contoh penataan desa atau perdesaan sama Desa Jambu. Ada peta potensi fisik alam Desa Jambu, di mana Desa Jambu merupakan wilayah pesisir di tepi laut Jawa dengan ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Memiliki topografi datar dan kelerengannya sebesar 0,5%. Jenis tanahnya Mediterania yang dapat menyumburkan pepohonan yang digunakan sebagai bahan baku pembuat. Iklim di Desa Jambu juga dipengaruhi oleh angin. Desa Jambu juga beriklim tropis basah dengan curah hujan sebesar 2.000 sampai 3.000 mm per tahun, sehingga suhu udara di wilayah tersebut cukup tinggi. Ini hasil dari perancangannya, yang dimana konsepnya masih diambil dengan konsep-konsep bangunannya itu diambil dari joglo tani. Bangunannya terlihat seperti tradisional dan sekitarnya ada area-area pertanian. Ada juga area perdagangan. Berikut contoh beberapa penataan desa atau kawasan perdesaan yang berkelanjutan. Konsep Tridaya sebagai asas pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman, yaitu secara prinsip bertujuan untuk memberdayakan komponen sosial masyarakat, usaha dan ekonomi, serta lingkungan yang tetap dapat ditumbuh kembangkan sebagai pendekatan pembangunan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan di tingkat lokal. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.